Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Dan jangan lupa untuk membantu channel ini, dengan cara subscribe, like, dan komen. Mohon maaf jika alur ceritanya tidak sesuai dengan isi videonya. Karena memang videonya belum rilis. Jadi harap maklum. Kalau tidak maklum, maka jangan berharap. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi. Aktifkan posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Lei Qian, gumam Lindong. Ketika dia mendengar suara menakutkan Wang Yan, mata Lindong segera mengeras sebelum dia berbalik untuk melihat sosok kokoh itu yang tidak jauh darinya, yang ditutupi oleh cahaya kilat yang berkedip-kedip. Apakah orang ini salah satu dari tiga raja kecil, Raja Guntur Kecil? Pikir Lindong. Ying Xiao samar-samar mengerutkan alisnya. Dengan lambaian tangannya, pedang hijau panjang 1 meter muncul dalam sekejap. Pada saat ini, ekspresi waspa hadir di matanya. Oh, sepertinya Dao Sekte kamu jauh lebih kuat, jika dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Tidak heran kalian semakin arogan. Ucap Lei Qian. Cahaya yang mengelilingi sosok yang berdiri di depan para murid gerbang Yuan, mulai menarik diri. Pada akhirnya, itu benar-benar tersebar, menampakkan wajahnya yang kasar. Saat ini, ekspresi penghinaan yang benar-benar tidak terkendali ada di wajahnya. Dia menatap Lindong dan yang lainnya sambil mengejek, saat dia tersenyum dan berkata, ada tato yang samar dan tidak jelas, yang tampak seperti kilat pada tubuh Lei Qian, yang mengeluarkan fluktuasi yang sangat liar dan mengamuk, menyebabkan orang melemparkan tatapan ketakutan ke arahnya. Ekspresi Wang Yan menjadi gelap, sementara niat membunuh yang tebal melonjak jauh di dalam matanya. Namun, di saat dia tidak dapat menahan diri dan akan bergerak, tangan halus turun ke pundaknya, mencegahnya untuk melakukannya. Lei Qian, jaga anggota gerbang Yuan kamu. Jangan biarkan mereka bertindak seperti penjahat dan menjengkelkan orang lain dengan cara yang tercela, ucap Ying Xiao saat matanya berubah dingin. Aku merasa, bahwa murid-murid Yuan Gate kami berperilaku sangat baik dan tidak perlu mengaturnya. Namun, murid-murid Dao Sekte kamulah yang harus menjadi orang-orang yang perlu menahan diri, dan berhenti bertindak dengan sombong di depan gerbang Yuan kami. Jawab Lei Qian, ketika sedikit ejekan muncul di sudut mulutnya. Setelah mendengar jawabannya, emosi dan amarah langsung memenuhi mata murid Dao Sek yang tak terhitung jumlahnya. Hanya karena item ini, ucap Lei Qian. Lei Qian berbalik dan langsung mengambil jepit rambut batu giok bening dari tangan Jiang Tao, sebelum dengan santai berkata, begini saja, jika kalian semua bisa merebutnya dari tanganku, tidak hanya aku akan membayar tagihannya, aku akan segera memerintahkan mereka untuk meninggalkan tempat ini. Bagaimana, kalian setuju? Ucap Lei Qian. Rasa dingin yang menyeramkan muncul di mata Wang Yan, saat dia memegang pedang hitam itu erat-erat di tangannya. Tepat ketika dia akan mengambil langkah maju, dia sekali lagi dihentikan oleh tangan seseorang. Dia memiringkan kepalanya dan mengerutkan keningnya, saat dia melihat pemilik tangan tersebut. Biarkan aku yang menangani ini, jawab Lindong sambil tersenyum pada Wang Yan. Wang Yan dan Ying Huan terkejut sesaat, sebelum mereka berdua mengerutkan kening mereka. Meskipun mereka tidak mempertanyakan kekuatan Lindong, Lei Qian bukan individu biasa. Lindong, ucap Ying Huan. Ying Huan takut dengan reaksinya, dan tangannya dengan cepat meraih sudut baju Lindong. Jangan impulsif, aku tidak butuh jepit rambut itu, ucap Ying Huan. Wanita muda ini, yang sebelumnya agak marah dan akan merekrut saudara senior dan junior lainnya, untuk membantunya dalam perkelahian, memiliki ekspresi panik di dalam matanya yang hitam besar ketika dia melihat, bahwa Lindong sebenarnya berencana untuk menghadapi Lei Qian. Aku seharusnya tidak menyebabkan masalah, ucap Ying Huan. Saat dia menatap wajah kecil gadis muda yang merasa agak bersalah, Lindong tanpa sadar sedikit terkejut, sebelum senyum cerah muncul di wajahnya. Mengulurkan telapak tangannya, dia menggosok kepala Ying Huan dan berkata, ini bukan tentang jepitan rambut itu. Ada beberapa hal yang tidak bisa dibiarkan dan tidak bisa dihindari. Jawab Lindong. Saat kata-katanya memudar, dia melihat ke arah Ying Xiao dan Wang Yan, sebelum dengan lembut berkata, serahkan masalah ini padaku, ucap Lindong. Hati-hati Lindong, teriak Wang Yan. Melihat senyum tipis di wajah Lindong, baik Ying Huan dan Wang Yan ragu-ragu sejenak, sebelum akhirnya mereka menganggukkan kepala mereka.
Perlahan melangkah maju, Lindong akhirnya berjalan keluar dari kelompok murid Dao Sekte, di bawah fokus tatapan yang tak terhitung jumlahnya dari sekitarnya. Saat ini, area ini jelas telah menjadi titik fokus dalam distrik mencari harta. Gerbang Yuan dan Sekte Dao, keduanya sekte super yang memiliki kekuatan dan prestise yang besar. Selanjutnya, ada dendam yang mendalam di antara kedua belah pihak. Dari penampilannya, sepertinya akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton hari ini. Di distrik terdekat ada sebuah paviliun. Pada saat ini, ada dua sosok di lantai atas paviliun yang telah mengarahkan perhatian mereka ke arah di mana kelompok Yuan Gate dan murid Sekte Dao berada. Kedua sosok itu adalah pria dan wanita. Wanita itu ada di depan, sementara pria itu berdiri setengah langkah di belakang. Perbedaan posisi pada diri mereka sangat jelas, bahwa itu menunjukkan perbedaan status mereka. Di antara mereka berdua, yang paling mencolok adalah wanita itu, yang mengenakan blus dan rok putih, rambut hitamnya yang halus turun hingga pinggangnya yang ramping. Kulitnya mirip salju dan dia punya sepasang alis yang indah. Meskipun wajahnya ditutupi oleh kerudung, sosoknya yang samar-samar terlihat masih menyebabkan seseorang tidak dapat menghilangkan tatapan mereka. Auranya yang mempesona dan menyendiri jika seseorang memandangnya, dia akan tampak seperti Ratu Es di dalam Istana Bulan, seperti seorang dewi yang telah tiba di alam fana, keindahan yang mampu menyebabkan kejatuhan seorang pemimpin negara. Keindahan dan auranya yang sedemikian rupa, selain Ling Qingzu, tidak ada lagi yang bisa menandinginya. Di samping Ling Qingzu, adalah pria yang tampan. Senyum tipis memenuhi wajahnya, sementara kekaguman dan kegilaan yang tak terlihat memenuhi tatapannya, ketika dia sesekali meliriknya. Pada saat ini, mereka berdua melemparkan pandangan mereka ke arah distrik di kejauhan. Ketika mereka melihat Raja Guntur kecil Lei Qian muncul, ekspresi mereka sedikit berubah. Hehehe, bahkan Lei Qian telah tiba. Meskipun Dao Sek memiliki Ying Xiao Xiao dan Wang Yan di sekitarnya, mereka kemungkinan tidak akan bisa menanganinya. Ucap pria tampan itu sambil tersenyum saat menonton. Orang-orang dari Yuan Gate masih mendominasi ini, jawab Ling Qingzu dengan suara acuh tak acuh. Pria tampan itu menganggukkan kepalanya sebelum berkata, "Aku ingin tahu, apakah Ying Xiao Xiao atau Wang Yan akan mengambil tindakan?" Sebelum penilaiannya selesai, dia tiba-tiba berseru kaget sebelum dia agak terkejut, ketika melihat sosok kurus yang keluar dari dalam kelompok murid Dao Sek. "Siapa orang itu?" ucap pria tampan itu. Setelah mendengar kata-katanya, Ling Qingzu memandang ringan ketika matanya dengan santai menyapu sosok di kejauhan. Pada saat berikutnya, tatapannya yang bergerak membeku seketika, ketika ekspresi heran yang belum pernah terjadi, muncul di wajahnya yang biasanya tanpa ekspresi. Tatapannya terpaku erat pada sosok di kejauhan itu, sementara bibir merahnya terbuka dengan lembut. Sepasang tangannya yang seperti salju, perlahan mulai mengencang karena emosi yang bergejolak di hatinya. Sosok ini tidak asing baginya. Bahkan, bisa dikatakan bahwa itu telah meninggalkan jejak yang dalam di benaknya. Ling Qingzu tahu, bahwa mungkin dia akan melupakan banyak hal dalam hidupnya, namun, dia tidak akan pernah melupakan sosok ini. 5 tahun yang lalu, di puncak kekaisaran besar Yan waktu itu, dialog di antara mereka masih bergema di benaknya sampai hari ini. Ketika Ling Qingzu mendengar nama yang akrab setelah berakhirnya Perang 100 Kerajaan, guncangan di dalam hatinya adalah sesuatu di luar imajinasinya. Pemuda yang rapuh dan lemah dari masa itu, sebenarnya telah berhasil berjalan selangkah demi selangkah ke tahap seperti itu. Dia jelas tahu latar belakang Lindong. Di masa lalu, bahkan seseorang seperti Ling Langtian dapat dengan mudah menindasnya di makam kuno. Lindong pada waktu itu, barangkali hanyalah sebuah keberadaan yang mirip dengan semut di mata banyak orang. Itu karena dia jelas-jelas sadar, yang telah menjelaskan tingkat keterkejutan yang dia rasakan, ketika dia tahu bahwa Lindong telah melangkah ke wilayah Suan Timur. Dia tahu berapa banyak upaya yang harus dilakukan oleh pemuda yang rapuh itu, tetapi tidak normal untuk mencapai tahap seperti itu. Dalam periode 5 tahun ini, pemuda yang tidak dewasa dan lemah yang dia tahu sebelumnya, benar-benar muncul dari kepompongnya. Tahun itu di puncak gunung, dia pernah berkata bahwa mereka berdua tidak akan pernah bertemu lagi di masa depan. Itu juga pada tahun yang sama, bahwa pemuda itu meninggalkan orang tuanya dan memulai perjalanannya bersama Marten dan harimau. Tidak ada yang tahu berapa banyak yang telah dia alami, dan tidak ada yang tahu berapa kali dia melayang di gerbang kematian. Setahun yang lalu, dia tiba-tiba mendengar nama yang tidak asing itu. Pemuda pada waktu itu telah menggunakan caranya sendiri untuk menyusulnya. Saat ini, pemuda yang telah mengalami metamorfosis lengkap, sekarang muncul kembali di depannya.
Lebih jauh lagi, dia bisa berdiri dengan bangga di depannya, sebagai salah satu anggota generasi muda paling berprestasi di wilayah Suan Timur, pikir Ling Qingzu saat dia melamun. Ling Qingzu menatap pemuda yang berjalan keluar dari kelompok itu, saat bibir merah di bawah kerudungnya mengerucut dengan erat. Pemuda itu menggunakan kerja keras dan upayanya sendiri, hingga akhirnya membantah pendapat tegas yang dia miliki tentang dia. Saat ini dia tidak lagi menjadi serigala muda, yang tidak berusaha untuk berlari di sepanjang jalan yang kuat. Dia sudah berubah menjadi elang saat dia melayang ke langit yang luas. Dia yang sekarang tidak lagi takut pada lingkaran cahaya di sekitarnya, yang membuatnya tidak bisa menatap lurus padanya. Ling Qingzu dengan lembut menghirup udara, sebelum diam-diam menatap sosok kurus yang berjalan menuju Lei Qian. Karena kamu telah tiba di tempat ini, biarkan aku melihat seberapa jauh kamu telah datang. Di bawah perhatian para penonton di sekitarnya, pemuda itu perlahan-lahan berjalan keluar dari dalam kelompok murid-murid Dao Sek, dan berdiri pada posisi yang tidak jauh dari Lei Qian. Tidak ada rasa takut di wajah pemuda itu. Sebaliknya, senyuman sinisnya muncul. Siapa dia? Tanya seseorang. Banyak orang di kerumunan sekitarnya agak terkejut, ketika mereka menyaksikan Lin Dong berjalan keluar. Mereka awalnya berasumsi, bahwa orang yang akan bertindak adalah Ying Xiaoxiao atau Wang Yan. Setelah itu, di antara murid-murid Dao Sekte, hanya mereka berdua yang memenuhi syarat untuk berselisih dengan Lei Qian. Itu sangat jelas, bahwa pemuda di hadapan mereka bukanlah seseorang yang mereka kenal. Wang Yan, membiarkan pendatang baru melakukan pekerjaan kotor kamu. Apakah kamu berpikir, bahwa aku orang yang berbelas kasih dan murah hati? Ejek Lei Qian setelah dia melirik Lin Dong. Setelah mendengar kata-kata Lei Qian, para murid gerbang Yuan di belakangnya mulai mengaum, sementara mereka melirik Lin Dong. Lin Dong dari Dao Sekte, tolong perlakukan aku dengan baik, ucap Lin Dong dengan senyum tipis, saat dia menangkupkan tangannya ke arah Lei Qian. Hah? Lin Dong, gumam Lei Qian. Setelah mendengar nama ini, itu sangat jelas, bahwa Lei Qian terkejut, sementara tawa menderu dari murid-murid gerbang Yuan segera mereda, ketika mereka melihat Lin Dong keheranan. Dari penampilan mereka, itu sangat jelas bahwa mereka telah mendengar nama ini sebelumnya. Dia adalah Lin Dong yang mengalahkan Yao Ling. Seru Jiang Tao dengan kaget. Jadi, kamu memang punya reputasi, ucap Lei Qian. Lei Qian sedikit terkejut, namun, dia kembali ke akal sehatnya di saat berikutnya. Dengan senyum tipis, dia mengulurkan tangannya. Di tengah-tengah telapak tangannya, ada jepitan rambut yang memancarkan fluoresensi samar. Aku agak tertarik padamu. Karena kamu ingin menonjol, aku akan memberi kamu kesempatan untuk melakukannya. Selama kamu bisa mengambil ini dari tangan aku, apa yang aku katakan sebelumnya, dapat aku pertanggungjawabkan, ucap Lei Qian. Mata Lei Qian terpaku pada Lin Dong, sementara sudut mulutnya ditarik perlahan untuk membentuk busur dingin. Namun, aku harus mengingatkan kamu, bahwa jika aku, Lei Qian, akan mengambil tindakan, aku pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan apapun. Jika kamu dipukuli sampai mati atau dilumpuhkan olehku, kamu hanya bisa menganggap dirimu tidak beruntung. Ucap Lei Qian. Mendengar kata-kata itu, Lin Dong hanya tersenyum. Namun, niat kejam yang dingin mulai muncul dari dalam matanya. Saat keduanya berdiri dan saling menatap, para penonton di sekitarnya segera mundur dan membentuk lingkaran luas dengan mereka berdua di dalamnya. Detik berikutnya, tatapan ingin tahu yang tak terhitung banyaknya berfokus pada mereka berdua. Semua orang ingin melihat metode apa yang murid baru dari Dao Sekte itu akan gunakan, untuk mengambil jepit rambut itu dari Lei Qian, salah satu dari 3 raja kecil Yuan Gate. Lin Dong, harap berhati-hati. Ucap Ying Xiaoxiao agak cemas, saat dia menatap punggung Lin Dong. Lin Dong mengangguk dengan lembut. Segera setelah itu, dia tidak lagi ragu-ragu dan maju selangkah. Detik berikutnya, matanya tiba-tiba berubah serius, saat Yuan Power yang tak terbatas tersapu keluar darinya. Sosoknya berubah langsung menjadi bayangan, dan langsung menembak ke arah Lei Qian. Dari kelihatannya, dia benar-benar akan menghadapi Lei Qian secara langsung. Dia mencari mati, ucap seseorang. Melihat tindakan Lin Dong, beberapa murid gerbang Yuan segera mulai tertawa, dan berkomentar dengan sarkastis. Kekuatan Lin Dong hanya pada tahap 7 Yuan Nirvana. Bahkan jika kecakapan tempurnya luar biasa, Lei Qian jauh lebih kuat dari Yao Ling. Bahkan Ying Xiaoxiao, Wang Yan, dan yang lainnya, mengerutkan alis mereka setelah melihat tindakan Lin Dong. Namun, mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka memiliki pemahaman yang agak baik tentang Lin Ding, dan mereka juga tahu, bahwa Lin Dong akan bertindak tanpa berpikir.
Karena dia telah memilih untuk melakukan hal-hal dengan cara ini, dia pasti telah mempertimbangkan segalanya. Swoosh swoosh. Saat bayangan dengan cepat tumbuh lebih besar di mata Lei Qian, senyum dingin muncul di wajahnya. Pada saat berikutnya, cahaya yang cemerlang muncul sekali lagi di tubuhnya. Fluktuasi Yuan Power yang mengamuk, yang meletus jauh lebih kuat daripada 9 praktisi tahap Nirvana Yuan biasa. Kamu cukup cepat, namun sangat disayangkan, bahwa hal seperti itu tidak berguna untukku. Ucap Lei Qian. Kata-kata ejekan terdengar dari mulut Lei Qian, sebelum wajahnya tiba-tiba berubah dingin. Mengambil langkah ke depan, cahaya yang gemerlap berfluktuasi liar, sebelum berubah menjadi kepala singa bercahaya di tinjunya, yang mengangkat kepalanya dan meraung di langit. Kepalan singa bergemuruh, teriak Lei Qian. Tinju Lei Qian bergemuruh, segera menyebabkan raungan singa yang dalam, dan suara guntur menyebar keluar dari tinjunya. Fluktuasi cahaya yang terlihat dengan mata telanjang menyapu ke depan, menyebabkan tanah langsung retak. Serangan Lei Qian cukup ganas, dan dia tidak punya niat untuk bersikap murah hati pada Lindong. Jika tinjunya sudah dilayangkan, bahkan 9 ahli panggung Nirvana Yuan akan menderita cedera serius. Desir. Keduanya sangat cepat dan keras. Dalam waktu kurang dari 1 tarikan nafas, kedua sosok itu bertabrakan dengan keras seperti 2 meteorit. Dalam tabrakan seperti itu sangat jelas bahwa Lindong akan dirugikan, karena tinju Lei Qian sudah cukup untuk benar-benar menghancurkannya. Namun, menghadapi kelemahan absolut ini, tidak ada kepanikan yang hadir di wajah Lindong. Pupil hitamnya masih tenang dan jernih, tanpa menunjukkan tanda-tanda terganggu. Cahaya mengamuk dari tangan singa itu, yang tumbuh dengan cepat di mata Lindong. Di saat hati semua orang yang tiba-tiba terangkat untuk mengantisipasi, senyum aneh muncul di sudut mulut Lindong. Tangannya tiba-tiba membentuk segel aneh, sebelum fluktuasi mulai meletus. Di saat tinju guntur yang akan mengenai dada Lindong, tiba-tiba saja dengan anehnya membeku. Itu hanya membeku sesaat, namun, ketika para ahli bertarung, peluang kecil itu sudah cukup untuk menentukan pemenang. Desir. Di saat tinju bercahaya hendak mengembun, tubuh Lindong telah melewati pergerakan Lei Qian seperti hantu. Bang! Hanya 2 sosok yang saling bersilangan, suara rendah dan pengap yang tiba-tiba terdengar. Pada saat berikutnya, mata dari orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya langsung berkontraksi. Mereka kewalahan dengan kejutan yang merangkak keluar dari kedalaman mata mereka. Ini karena mereka melihat wajah Lei Qian tiba-tiba menjadi merah, setelah kedua sosok itu berpapasan. Pada saat berikutnya, kekuatan yang sangat besar meledak di dadanya, menyebabkan dia terbang mundur. Pada akhirnya, dia membanting keras terhadap batu besar. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan seluruh batu hancur berkeping-keping. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Ekspresi yang awalnya mengejek dari murid-murid gerbang Yuan, secara langsung telah berubah secara lamban. Mereka menatap kosong ke pemandangan aneh di depan mereka. Mereka benar-benar tidak bisa mengerti apa yang terjadi, ketika kedua sosok itu saling berpapasan. Orang yang seharusnya dikirim terbang adalah bocah dari Dao Sek itu. Ini, gumam Ying Xiao Xiao dengan pelan. Ying Xiao Xiao, Wang Yan, dan yang lainnya, semuanya sama-sama terpana oleh pemandangan ini. Bahkan mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu. Pertarungan yang awalnya eksplosif, tampaknya telah tertahan oleh situasi aneh ini. Di tengah kesunyian yang mematikan, satu demi satu tatapan yang agak kewalahan karena syok, telah bergerak dan fokus pada sosok kurus yang telah dilintasi oleh Lei Qian. Pada saat ini, tidak ada satu pun cedera di tubuhnya. Seolah-olah kepalan mengamuk Lei Qian tidak bisa menyentuh tubuhnya. Bang! Sosok menyedihkan Lei Qian memanjat keluar dari puing-puing di kejauhan dan berdiri. Orang bisa melihat jejak telapak tangan merah tua di dadanya, sementara ekspresi marah dan jahat di wajahnya, kini telah berubah. Matanya menjadi merah saat dia menatap sosok di kejauhan sebelum meraung. Aku akan mencabik-cabikmu hari ini. Teriak Lei Qian. Saat dia meraung, sosoknya tampak seperti binatang buas yang marah, saat dia langsung menyerang Lindong. Aura membunuhnya yang menakutkan, membuat kulit kepalanya merinding. Namun, di saat dia telah menyerang beberapa langkah ke depan, dia tiba-tiba membeku. Itu karena dia bisa melihat Lindong yang agak jauh, mengulurkan tangannya ke arahnya. Di tangannya ada jepitan rambut yang duduk dengan aman, sementara kilauan cahaya dari jepitan air mabut itu, seolah-olah itu terus-menerus mengejek Lei Qian saat itu berkilau. Jepit rambut itu sudah direnggut, ucap seseorang. Setiap penonton di sekitarnya tanpa sadar membuka mulut mereka sedikit lebih lebar, sementara mata lebar murid-murid gerbang Yuan seperti individu yang tenggelam, dengan wajah yang dipenuhi dengan ketakutan.
Ketika angin sepoi-sepoi bertiup melewati daerah itu, menggulung beberapa debu yang melayang pergi, itu meninggalkan sekelompok orang yang tercengang. Awalnya mereka mengira itu akan menjadi pertandingan yang brilian. Namun, itu berakhir dengan cara yang lucu. Akhir cerita seperti itu jelas melebihi harapan semua orang, termasuk Lei Qian. Oleh karena itu, ketika dia melihat jepitan rambut di tangan Lindong, ekspresi ragu muncul di wajahnya. "Kamu harus membayarnya," ucap Lindong yang dengan santai menatap Lei Qian, sambil bermain dengan jepit rambut di tangannya. Suaranya perlahan menyebar, menyebabkan seluruh area ini menjadi lebih sunyi. Di sebuah paviliun jauh, mata yang dalam dan jelas dari seorang wanita yang dingin dan cantik, perlahan-lahan mengungkapkan ekspresi terkejut pada saat ini, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.